Jumpa lagi sama gua. Jadi kali ini kita bakalan bahas materi yang cukup menarik dan cukup simple, yaitu tertib sosial. Sebelum mulai, pasang dulu handsetnya, siapin kertas sama pulpen, let's get it. Tertib sosial. Dengar kata tertib, kira-kira apa yang terlintas di kepala kalian? 3, 2, 1. Ya. Jadi tertib itu artinya adalah teratur. Tertib sosial artinya keteraturan hidup bermasyarakat. Silakan dicatat. Mungkin kalian sering banget dengar kata tata tertib gitu ya. Apa sih artinya? Jadi kalau tata itu artinya adalah sebuah urutan atau susunan. Tata tertib artinya susunan peraturan yang harus kalian ikuti dalam kehidupan bermasyarakat. As simple as that. Itu aja udah. Dan tertib sosial ini sudah pasti memiliki yang namanya ciri-ciri. Ciri-cirinya ada 2. Ciri kan ada 2. Konsepnya nggak kayak gitu. Jadi ciri-ciri dari tertib sosial ada 2. Yang pertama itu individu ataupun kelompok menyadari adanya nilai dan norma sosial. Terus yang kedua, individu atau kelompok melakukan tindakan, tapi tindakannya harus menyesuaikan dengan nilai dan norma sosial. Pertanyaannya, apa itu nilai? Apa itu norma? Jadi nilai merupakan sesuatu yang dianggap baik ataupun buruk. Catat ya, baik dan buruk. Itu arti dari nilai. Kemudian norma itu apa? Norma merupakan aturan yang disepakati bersama. Nah, selanjutnya itu, selain ciri-ciri, ada juga faktor yang mendorong terwujudnya tertib sosial. Jadi ada 3 nih, silakan dicatat. Jadi yang pertama itu ada interaksi sosial. Apa itu interaksi? Bukan salam interaksi yang ada di FB Pro itu, bukan. Itu mah punyanya mak-mak sama bapak-bapak Facebook gitu. Kalau kita mah ya boleh juga sih dicoba. Jadi interaksi merupakan sebuah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, dan seterusnya. Jadi interaksi ini sangatlah penting dalam mewujudkan tertib sosial. Karena dengan interaksi kita bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Misalnya gini nih, kita masuk ke dalam suatu desa. Kita bisa mengetahui mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Berkat apa? Berkat kita interaksi dengan masyarakat lokal yang ada di sana. Kemudian ini bisa gua hubungin dengan sekarang itu di Bali, mungkin di seluruh Indonesia kali ya. Sekarang itu udah nggak dibolehin make plastik karena itu sudah peraturan. Itu tujuannya buat apa? Untuk menertibkan kita semua. Kita tertib untuk mengurangi sampah plastik. Karena sampah plastik ini sudah sangat menumpuk gitu, sudah sangat susah gitu dikelola. Dan mungkin sampah plastik ini bakalan mencemari laut, mencemari lingkungan sekitar kita, dan lingkungan kita dipastikan sudah nggak sehat lagi. Oke? Nah, selanjutnya selain interaksi, ada yang namanya nilai atau value. Jadi nilai itu kayak yang tadi gue bilang, adanya sesuatu yang dianggap baik ataupun dianggap buruk. Ya, dan nilai ini nggak datang dengan sendirinya. Tapi nilai ini berasal dari proses belajar yang secara terus-menerus. Karena proses belajar inilah yang menyebabkan kita tahu mana yang buruk, mana yang baik, mana yang boleh, dan mana yang nggak boleh. Kemudian nilai ini juga dapat dibentuk dari proses belajar dan juga bisa bersifat penularan. Penularan di sini bukan penularan penyakit ya, tapi nilai ini akan ditularkan dari generasi ke generasi atau diwariskan secara turun-temurun. Nah, yang terakhir, yang ketiga, itu adalah adanya norma sosial. Oke, tadi gua bilang norma merupakan aturan yang disepakati bersama. Kemudian apa hubungan norma sama tertib sosial? Oke, jadi gini, norma itu kan ada 4 nih. Norma agama, norma hukum, kesopanan, dan juga kesusilaan. Jadi norma agama ini kita akan diatur bisa tertib beragama. Maksudnya itu menjadi umat beragama yang teratur, rajin beribadah, kemudian rajin membantu orang lain gitu. Ya pokoknya hal yang berkaitan dengan ibadah gitu. Itu kalau norma agama. Kalau norma hukum
Hukum itu artinya adalah sekumpulan peraturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat ya. Jadi hukum ini akan mengatur kita semua supaya kita bisa berlaku baik di masyarakat dan kita terbebas dari sanksi-sanksi yang ada. Terus yang ketiga, norma kesusilaan. Kesusilaan ini diambil dari kata susila yang artinya baik. Kalau asusila, asusila bukan asu yang lagi bersila, tapi asusila adalah kebalikannya, perilaku yang tidak baik. Jadi kalau norma kesusilaan ini bakal ngajarin kita buat selalu berbuat baik. Karena kita berbuat baik, niscaya semuanya akan jadi tertib, semuanya akan jadi teratur. Yang terakhir, norma kesopanan. Ya udah pasti, kita harus berlaku sopan, berbicara yang santun, soft spoken gitu kan, kayak bahasa anak-anak sekarang, supaya kita bisa menjalin keakraban, menjalin kedamaian dalam hidup bermasyarakat. Sehingga kalau kita damai, niscaya akan terwujud yang namanya tertib sosial. Tertib sosial ini kita gampang banget nyebutnya, gampang banget kita mendefinisikannya, tapi penerapannya sangatlah susah. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya.